Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan penerapan computational thinking dalam pemecahan masalah dan pemrograman. Sebelum lanjut presentasi, kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Farid Trilastanto. Perkenalkan, nama saya Fajar Melandri. Perkenalkan, nama saya Habib Saleh Junaidi Lubis. Perkenalkan, nama saya Salanita Yusnur. Oke, di sini aku mau jelasin komponen utama computational thinking. Pertama itu ada dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Pada kasus sistem pada kasus sistem antrian pasien, proses besarnya kita pecah menjadi beberapa langkah utama. Langkah-langkahnya: satu, pendaftaran pasien; dua, ada pengecekan jadwal dokter; tiga, pemberian nomor antrian; empat, menunggu dan memantau antrian; lima, pemanggilan pasien; enam, pemeriksa oleh dokter. Dengan memecahnya seperti ini, alur sistem menjadi lebih mudah dipahami dan dikelola. Kedua, ada abstraksi. Abstraksi adalah menyaring informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Informasi pentingnya itu seperti nama pasien, poli tujuan, nomor antrian, dan lain sebagainya. Informasi yang tidak penting itu seperti warna pakaian pasien, jenis HP pasien yang digunakan, ketiga ada kendaraan yang digunakan, dan lain sebagainya. Dengan fokus pada data penting saja, sistem jadi lebih cepat, sederhana, dan efisien. Jadi pada studi kasus antrian rumah sakit ini, dekomposisi membantu memahami langkah-langkah proses, sedangkan abstraksi membantu memilih informasi yang benar-benar dibutuhkan. Oke, di bagian sini contoh kita di sini ada program sederhana yang menggunakan selection. Program ini tugasnya menentukan apakah seseorang lulus atau berdasarkan tidak lulusnya. Di sini ada variabel, kita mulai dulu variabelnya. Di sini ada nilai 70. Kemudian program melakukan pengecekan. Jika nilai kurang dari 75, maka program akan menampilkan tulisan itu tidak lulus. Tapi kita di sini udah mencoba memakai nilai 70 dan hasilnya itu tidak lulus. Di sini ada fungsinya itu menentukan tindakan berbeda berdasarkan keadaan. Yang kedua, membuat program memilih satu dari beberapa kemungkinan. Dari contoh ini kita bisa lihat bahwa selection digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Program memilih salah satu tindakan dari dua kemungkinan. Oke, lanjut. Kita di dalam loop ini ada print, jadi setiap angka dicetak satu persatu, berurut lah intinya. Karena yang kita set itu 1 sampai 10, waktu dijalanin hasilnya muncul 1, 2, 3, 4, pokoknya sampai 10 itu. Dan semuanya itu keluar otomatis, nggak perlu manual-manual lagi. Dan semuanya itu intinya kita nggak perlu menggunakan cara manual untuk gunakan for loop ini, jadi langsung otomatis itu. Oke, gejala-gejalanya ini fungsinya menjalankan instruksi yang sama berkali-kali. Yang kedua, efisien untuk memproses banyak data atau melakukan tugas repetitif. Oke, yang pertama saya jelaskan contoh penggunaan selection yang kurang efisien. Misalnya saya ingin memproses 100 data nilai siswa. Jika saya menggunakan print satu persatu seperti ini, cara ini tidak efektif karena saya harus menulis perintah berkali-kali. Jika datanya 100 atau 1000, maka kode akan sangat panjang, sulit dibaca, dan sulit diperbaiki ketika ada kesalahan. Lanjut dong. Nah, yang kedua, saya jelaskan contoh penggunaan pengulangan
iteration yang efisien. Studi kasusnya masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu memproses 100 data nilai siswa. Nah, jika menggunakan iteration, kita cukup memakai satu perulangan for untuk memproses semua nilai tersebut secara otomatis. Program akan membaca setiap nilai satu persatu, lalu mengecek apakah nilai itu lulus atau tidak, tanpa perlu menuliskan 100 baris kode secara manual. Cara ini sangat efektif dan efisien karena kode menjadi singkat dan mudah dibaca, dapat memproses banyak data dengan lebih cepat, mudah untuk dimodifikasi, dan mengurangi resiko kesalahan penulisan kode. Tiga struktur dasar alur program, yaitu pemahaman yang baik mengenai struktur kontrol seperti if, else, switch, dan berbagai jenis loop, for, while, do while berkontribusi secara signifikan terhadap penulisan kode yang fungsional, efisien, dan mudah dipelihara. Struktur kontrol yang tepat membantu pengembang meminimalkan kesalahan logika karena alur program menjadi lebih jelas dan terarah. Selain itu, penggunaan struktur kontrol yang terorganisir membuat kode lebih mudah dibaca, baik oleh pengembang lain maupun oleh diri sendiri di masa mendatang. Readability. Dari sisi efisiensi, pemilihan struktur kontrol yang sesuai dapat meningkatkan kinerja program. Misalnya dengan menghindari penggunaan kode yang tidak perlu dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Penggunaan percabangan yang tepat if, else, atau switch, serta loop yang efisien membantu menciptakan kode yang terstruktur dan mudah untuk dimodifikasi maintainable. Secara keseluruhan, penguasaan struktur kontrol memungkinkan pengembangan menulis kode yang lebih rapi, efektif, dan siap untuk di-scale atau dikembangkan lebih lanjut. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.